Nah, pas waktu itu gue jalan-jalan, tiba-tiba datang nih. Wow! Guys, sebelum kita mulai podcast hari ini sama ngobrol-ngobrol, kita ini dulu. Pakai hand sanitizer dari Ati. Oke. Bagi dong. Nah, guys, Aktik ini bisa didapat di Lazada, Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Aktif juga ada seri ICC-nya loh. Harganya 1 bundling, isi 3, 40.000, satuannya 15.000. Linknya ada di bawah sini. Aktik, bersih dimulai dari sini. Hai guys! Selamat pagi untuk sahabat Freakisly. Awesome! Hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan komunitas Spider-Verse Indonesia dengan Mas Fatia. Halo! Sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton! Hai Mas Fatia. Halo Mas Fatia. Oke, Mas, aku Ya. mau tanya nih. Kan misalnya, ini udah berapa lama sih berdirinya sendiri komunitasnya? Spider-Verse ini berdiri di tahun 2017. 2017. 25 Mei, ya. Tapi berarti Jadi memang udah pengumpulan ini 3 ya? tahun. Oh, 3 tahun sampai 3 tahun tahun. ini. Iya. Tapi berarti Kegiatan-kegiatannya Spider-Verse itu apa aja ya Mas ya? Kan Spider-Verse itu kan kegiatan komunitas cosplay ya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya kalau secara umum komunitas Spider-Verse ini komunitas penggemar Spider-Man, bukan cuma cosplay sebenarnya. All about Spider-Man. Jadi semua pecinta Spider-Man mulai dari komiknya, film, kemudian cosplaynya juga, kartunnya ya, semualah all about Spider-Man gitu. pokoknya Secara memang umum. kumpulan orang-orang yang mencintai Spider-Man. Mau dia dimulai Betul. dari komiknya, movie-nya, gamenya kartunnya, mungkin. atau dia Iya, sendiri mau iya, cosplay gamenya pun juga. gitu ya. Oh ya Mas, Betul, ini aku mau betul. tanya nih. Ini kan yang kita tahu kan memang komunitas ini kan berbasisnya kan cosplay kan. Cuman kegiatan utamanya apa sih Mas dari Spider-Verse Iya. sendiri? Smith bilang karena kita utama Spider-Verse Indonesia ini melakukan kegiatan-kegiatannya itu yang melakukan charity. Kita pakai kostum Spider-Man berkunjung ke rumah sakit, ke panti asuhan untuk menghibur anak-anak. Charity. Gitu. Kalau aku boleh Iya. tahu, kenapa sih bisa fokusnya tuh di charity? Pasti kan ada alasannya dong. Wah, kenapa nih Spider-Verse kok di charity? Memang dari awal dibangunnya nih komunitas mau difokus di charity memang atau kenapa tuh? Iya, mungkin ini hubungannya langsung ke sejarah terbentuknya ya, Oh, sejarah Spider-Verse terbentuknya. Indonesia. Jadi mungkin kalau boleh cerita dikit, kita awalnya itu komunitas ini terbentuk awalnya kita ngelihat ada anak kecil dari Surabaya penggemar Spider-Man. Dia itu sakit penyakit langka ya, kelumpuhan saraf tulang belakang. Jadi dia itu posisinya di Surabaya. Nah, kebetulan kita melihat kita di Jakarta kan nggak bisa datang ke mereka secara langsung. Jadi kita bikin video penyemangat pakai kostum Spidey, bikin kata-kata penyemangat buat anak ini. Nah, jadilah video itu kan, kita kumpul, kita bikin video. Nah, setelah itu kita berpikir bahwa kayaknya kita ini ngumpul, sayang banget kalau cuma sampai di sini aja gitu kegiatannya. Mulailah kita melakukan ya seperti menghibur, tapi kita datangnya ke rumah sakit, ke panti. Dan karena kebetulan teman-teman juga beberapa kita masing-masing memang senang juga sih melakukan charity, ngibur anak-anak juga seperti itu. Hobi juga charity juga. Jadi Iya. nggak cuma kumpul-kumpul doang lah ya, ada ininya, Iya. ada kegiatannya yang bisa bantu Ada kegiatannya. orang. Ada Benar, pengalaman yang unik gak Mas ke panti atau rumah sakit anak itu Mas? Yang tidak pernah dilupain lah. Iya. Yang kalau saya pribadi sih yang paling nggak dilupakan ya pertama kali charity ya ke rumah sakit. Karena seumur-umur kan ya karena kita atas nama komunitas bisa lah dapat akses untuk masuk ya. Ya itu kita ngelihat anak-anak kecil yang sakitnya berat gitu, misalnya kanker atau mungkin ada kelumpuhan seperti itu. Kita sebenarnya ngelihat itu
antara gimana ya, haru juga, terharu dan Mm-mm. sedih. Cuman ya untung kita pakai topeng nih, makanya kita sebenarnya tuh nangis di dalam topeng itu gitu. Tapi gara-gara Tapi cosplay nggak jadi kelihatan kelihatan karena ya. ya kita pakai topeng. Hmm. Kita senang sih menghibur dan kita malah jadi semangat juga ngeliat anak-anak itu bahwa perjuangan mereka itu melawan penyakit itu ini kuat gitu mereka, dan mereka senang juga ngeliat kita, itu sih yang bikin bahagia sih. Oh, berarti ini Gitu. targetnya kalau misalnya aku bisa dengar secara nggak langsung itu Mm-mm. untuk lebih anak-anak gitu sih Mm-mm. charity-nya, atau misalnya buat Iya. remaja-remaja gitu sih, memang lebih ke anak-anak ya? Sebenarnya lebih ke anak-anak, Mbak, karena yang bisa menerima Spidey kostuman itu lebih lebih enaknya itu ke anak-anak. Kalau orang yang sudah menginjak remaja, apalagi dewasa itu nggak terlalu excited ketemu Spider-Man yang kostuman Jadi gitu. biasa aja gitu ya? Tapi kalau anak-anak tuh seneng banget. Iya, anak-anak seneng banget. Tapi kan kita dulu pernah tuh ada kegiatan di Jogja, ke kantor. Iya, betul. Terus Iya, kita kan minta tolong salah satunya kan ini kan, yang jadi Spider-Man dari Spider-Verse tuh, yang kita ke betul, Jogja, ya kan? betul. Itu kan Iya, iya. ada juga Kita kan juga tahu. anak-anak yang malah dia antara dia takut, antara sama dia nggak kenal. Itu pernah Iya, nggak sih iya. kayak gitu, Mas? Iya, itu pengalaman yang menarik juga. Artinya nggak setiap anak sebenarnya ketika ketemu Spider-Man itu langsung excited. Iya. Awalnya ada yang takut, nangis gitu kan. Tapi kita sih biasanya kalau ketemu seperti itu, ya nggak usah paksa anaknya untuk kita deket. Malah biasanya anak itu setelah nangis, setelah takut, dia malah penasaran, malah kecarian gitu. Ketika kita sudahnya, dia malah nyariin si Spidey itu untuk supaya datang lagi ke kamarnya dia gitu. Iya, Kamar karena rawatnya Fans dia. baru berarti. Iya, karena kan banyak juga kan yang dihibur kan dari kalangan yang kurang mampu juga ya, bisa dibilang kayak gitu kan ya, Betul. Mas. Kalau cari. Iya. Jadi mungkin Iya. banyak anak-anak tuh yang nggak tahu juga sebenarnya itu Spider-Man. Mereka mungkin taunya ini Betul. siapa gitu. Iya. Iya. Kayak Ya, merah-merah. kalau bahkan ada sih yang agak lucu, Kak. Kita kan kostumnya berbagai macam Spider-Man kostumnya ya. Ada beberapa kostum yang agak belum familiar lah ya. Seperti contoh yang Spider-Man 2099 itu kan warnanya agak hitam gitu ya, biru tua agak hitam. Orang bilang, ya orang-orang awam ya ngelihat itu, ini apa nih, Batman gitu. Batman atau Ant-Man. Ant-Man. Jadi pengalaman menarik juga kalau kita datang ke anak-anak atau orang tua misalnya yang mungkin orangnya awam ya, tidak terlalu kenal Spider-Man, ya merah biru aja gitu kan kostumnya. Sedangkan kita kan kostumnya udah variasi. Ini ada yang kayak Spider-Man 2099 itu kan warnanya hitam, agak biru gitu ya. Mereka mengira itu Batman atau Ant-Man gitu, atau Power Ranger misalnya. Gitu, mereka seringnya begitu. Tapi ya mereka seneng karena kita pakai topeng dan memang kelihatan dari kostumnya sih tahu bahwa itu superhero sih gitu. Tapi berarti memang lebih seringnya ke rumah sakit gitu ya, Mas? Atau misalnya kayak ke panti asuhan, lebih ke rumah sakit gitu ya? Iya, kalau kunjungan seperti kita ke rumah sakit atau panti. Cuman memang kita ada juga kegiatan mengumpulkan dana, Mbak. Mengumpulkan donasi. Iya, kumpulkan donasi. Jadi kita itu kumpulkan donasi di CFD, Mbak, biasanya. Car Free Day. Tapi kan lagi pandemi kayak gini, berarti ke stop semua dong ya? Stop. Sebenarnya sih yang ya karena pandemi ini, kita dari tahun 2020 awal baru bulan Februari kemarin sekali aja tuh kita di CFD. Sekarang sih benar-benar stop. Kita agak susah juga kita bergerak di situasi sekarang ini. Tapi biasa kalau CFD gitu pengumpulan dananya seperti apa sih, Mas? Misalnya foto bareng kah atau apa? Iya. Oh, foto bareng gitu ya. Jadi kita foto, kita pakai kostum, jadi kita berdiri di satu spot lah ya untuk kita infokan ke pengunjung yang lewat di CFD gitu ya. Kita bilang bahwa kita mengumpulkan donasi, silakan berfoto. Setelah berfoto, silakan berdonasi seikhlasnya. Tapi antusiasnya banyak tuh, Mas? Banyak. Kalau lagi rame tuh kita ya cuman cukup 1,5 jam aja sih sebenarnya, kita biasanya nggak lama-lama juga. Tapi dapatnya udah lumayan lah. Oh, berarti kalau misalnya memang lagi pengumpulan dana itu, berarti setiap minggu bakal ada di CFD atau misalnya gimana tuh, Mas? Ya, biasanya sih kita kumpulin untuk satu target. Kita kan sudah tentuin dulu targetnya, Mbak, satu orang. Biasanya kita bukan ke panti asuhan atau ke rumah sakit gitu ya. Kita nyumbangnya ke satu orang. Jadi kita cari dulu orangnya. Orang yang memang tidak mampu.
anak kecil, kita cari yang anak kecil, terus yang tidak mampu, udah kita lihat, kita cek, kita izin dulu ke mereka, ke orang tuanya, boleh nggak mengumpulkan dana. Nanti ketika sudah diperbolehkan, kita biasanya baru melakukan CFD. Biasanya itu 2 kali sih, 1-2 kali lah, tapi rata-rata 2 kali. Jadi 2 minggu beruntun biasanya. Oh, Seminggu. jadi kalau Kalau selama melakukan charity itu ada kendala atau masalah apa gak, Mas? Ada apa, Mas? Maaf? Kalau selama melakukan charity ini ada kendala atau masalah apa, Mas? Gitu. kesulitan buat Iya. Iya, kalau ke rumah sakit atau panti tentunya kita terkadang kita kan kadang-kadang ngasih proposal ya ke rumah sakit atau panti. Kadang kita ditolak karena mereka mungkin mikirnya ini Spider-Verse apa sih pakai kostum ke rumah sakit gitu. Tapi kita juga kan kita paham lah namanya rumah sakit kan ada prosedur ya. Mungkin mereka mikir ini bisa jadi mengganggu ketertiban di rumah sakit juga gitu. Tapi ya artinya sih dengan kita harapannya dengan orang semakin mengenal Spider-Verse, pihak-pihak rumah sakit tuh malah mengundang kita sih gitu kan. Mengundang kita untuk ikut gitu. Kendala lain mungkin kayak seperti di CFD. Dulu tuh waktu sejak Spider-Verse berdiri 2017 sampai sekitar 2019 awal itu nggak susah Mbak untuk mengumpulkan donasi di CFD. Tapi akhir-akhir 2019 kan ada aturan baru tuh kalau pedagang nggak boleh harus dipusatkan di satu tempat. Nah, sejak itu kita agak kesulitan sih, artinya kita diusir-usir juga pada saat ngumpulin. Tapi kan nggak berdagang, Mas. Iya. Hitungannya kan benar langsung ya nggak berdagang kan? Iya sih, tapi mungkin mereka ngerasa bahwa kegiatan ngumpulin donasi ini bukan kegiatan olahraga kali atau gimana, saya kurang ngerti juga sih. Jadi mereka sih bilangnya harus minta izin gitu, sementara untuk ngurus izin kita juga masih bingung, ini mau ngurusnya kemana caranya. Iya, kalau bagi kan CFD kan itu tempat umum ya, gimana kita minta izinnya ya. Tapi berarti Mas kalau misalnya ngadain charity gitu, kegiatan-kegiatan gitu, berarti kalau menghibur, kalau misalnya aku tangkap itu buat yang kayak di rumah sakit, buat panti asuhan. Tapi kalau misalnya emang penggalangan dana itu sendiri memang difokuskan untuk satu orang ya berarti ya, misalnya siapa yang kebutuhan. Betul Mbak. Kadang-kadang kita menggandeng semacam yayasan lah ya, yayasan yang pengumpulan dana gitu ya, yayasan pengumpulan donasi secara online kan banyak ya sekarang. Betul itu ya. Kita menggandeng mereka mencari pasiennya, orangnya yang butuh bantuan. Jadi mereka sudah verifikasi orang-orangnya, kita tinggal mengumpulkan donasinya itu. Iya biasa, sama kayak aplikasi yang biasa gitu sih ya. Biasanya aplikasi begitu ke satu orang, terus mereka donasi. Iya. Tapi selama udah 3 tahun ya berarti Mas ngejalanin kayak gini, itu itu jalannya rutin setiap bulan, setiap minggu atau gimana sih? Kita usahakan kegiatan Spider-Verse ini minimal sekali sebulan ya. Kita nggak setiap minggu juga sih, karena kan teman-teman juga punya kesibukan masing-masing. Jadi kita pingin ini kita jalaninya enjoy juga, jadi minimal sekali sebulan lah kita usahakan. Cuman memang sejak pandemi ini benar-benar sih kita vakum sih bisa dibilang dari bulan Februari sampai hari ini kita belum ada kegiatan sama sekali sih. Ya, karena kan PSBB juga, segala macam. Iya, betul. Tapi kalau selama pandemi ini ada Spider-Verse ada rencana ke depan lagi untuk charity-nya? Rencana yang bakal dijalanin nih kira-kira? Iya, kebetulan pas pandemi kemarin ada dari pihak sekolah ya, pihak sekolah di Bandung. Ini kan Spider-Verse kan bukan hanya di Jakarta, Mbak, Mas, tapi di Bandung, di Kalimantan juga ada, mereka jalan masing-masing. Di Bandung kemarin sempat ada sekolah yang mengundang kita, anak berkebutuhan khusus, kita disuruh lewat Zoom, pakai kostum. Lewat Zoom untuk ngajarin anak cuci tangan. Ya, online. Jadi, ya ke depannya sih, kita berpikir kalau hal seperti itu bisa juga dilakukan, kalau ada yang mengundang kita untuk Zoom mungkin, say hi buat anak-anak gitu ya, terutama anak-anak yang kurang mampu. Nah, kalau untuk kegiatan ke depan sih tentunya setelah sekarang kan new normal, tidak seketat PSBB lagi ya. Betul. Mudah-mudahan kita sih udah bisa ke rumah sakit atau bikin kegiatan di panti gitu. Itu sih, Mbak.
Senang juga ya, dari hobi bisa charity, bisa bantu orang. Iya. Tapi berarti Iya. kalau misalnya memang kita Senang ada sih. yang mau nih di antara kita misalnya ketemu ini nih kayak orang ini mau dibantu gitu. Mm-mm. Berarti kita misalnya Mm-mm. ngobrol sama Spider-Verse, gimana nih kalau Iya, misalnya gini-gini. Berarti itu bisa dong ya. Kita bisa jelasin banget, bisa tahunnya banget. segala macem. Berarti dibantu Iya, donasinya seperti apa gitu ya. betul Mbak. Bisa banget. Jadi kita terima ada pribadi orang yang bilang, ini saya tak kenal nih orang yang nggak mampu. Nanti kita akan bantu cek kalau memang benar, ini kayak memang perlu dibantu dan anak kecil ya kita karena kan target kita anak kecil. Nah itu pasti kita akan langsung bikin pengumpulan donasinya. Iya, berarti kalau orang gede kayak gini nggak bisa gitu. Itu sih. Saya masih kecil. Tapi Mas Setia sekarang membernya udah berapa? Kan soalnya udah ada di Bandung, di Kalimantan gitu kan. Kalau kita kan punya grup WhatsApp, jadi semua yang sudah pernah charity baru kita masukin ke grup WhatsApp itu. Sekarang sih anggotanya sekitar 90-an. 90-an gitu. orang lah. Jadi caranya kalau seluruh misalnya mau jadi Indonesia. membernya Spider-Verse harus gimana tuh Mas? Kali ada yang tertarik kan mungkin jadi Spider-Man. Mungkin bisa pertama follow dulu akun sosial media kita di Instagram Spider-Verse Indonesia atau Facebook di grup Facebook-nya. Nanti di situ kan kalau kita mau charity kita bikin jadwalnya tuh kapan charity gitu. Di setiap daerah juga kadang-kadang menginfokan ke sana juga jadwalnya. Jadi ikutin aja kegiatan Spider-Verse di daerah masing-masing. Mudah-mudahan ada gitu ya. Mudah-mudahan ada. Nah, kalau sudah ikut, nanti kita langsung akan masukin ke grup tuh, grup WhatsApp. Nanti ya kamu bisa ikut dan tahu kegiatan-kegiatan Spider-Verse bisa ikut langsung di kota masing-masing. Seperti itu. Tapi Mas kan ini kan berbasis cosplay ya, kalau misalnya komunitas ini. Kalau misalnya dia pencinta Spider-Man nih, cuma dia nggak mau cosplay, itu gimana tuh Mas? Iya. Kan pasti banyak yang gini kan, masuk Spider-Verse tapi nggak bisa cosplay, nggak mau ikut, udah berkecil hati gitu. Iya, teman-teman kita bahkan Mbak di Jakarta ya Jabodetabek, ada loh yang memang dari awal masuk itu memang nggak cosplay, tapi memang punya perannya masing-masing di Spider-Verse. Jadi mereka itu kalau charity ya bukan jadi Spider-Man-nya, mereka dokumentasinya, mereka jadi helper, berbicara dengan pihak rumah sakit. Karena kan kalau udah kostuman agak susah ya untuk komunikasi. Jadi kalau memang nggak kostuman, nggak apa-apa, ikut aja. Pasti ada kok, banyak kok yang kita perlu peran-peran orang-orang yang tidak kostuman sebenarnya. Butuh support dari yang lain juga sih sebenarnya ya Mas. Betul. Lu untuk teman-teman yang bisa yang ingin donasi bisa kemana tuh Mas? Kalau donasi sih kita biasanya kan di akun sosial media itu kalau ada target donasi kita akan taruh gambarnya dan kita akan buka rekeningnya. Dan juga memang kita sih biasanya itu untuk kita buka dulu satu donasi untuk satu orang target, barulah nanti orang-orang yang mau berdonasi bisa berdonasi. Karena kalau belum ada target, kita sih menghindarilah untuk pengumpulan dana dulu. Karena nanti kita yang bingung. Dulu ya. Mau ditaruh, mau dikasih kemana nih, bingung. Iya, betul. Mas, aku mau tanya nih pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Heroes Without the Cap-nya buat Mas Fatia atau buat teman-teman komunitas Spider-Verse itu siapa sih? Kalau buat saya pribadi sih ya orang tua ya. Orang tua karena dan teman-teman sih pasti setuju juga kalau orang tua karena gini, Spider-Verse ini kan bisa dibilang kan komunitas yang hobi ya. Betul, nah, restunya orang tua itu yang paling penting sih. Karena kan kalau nggak ada restu nggak bisa ya. Ya, artinya kan masa kita melakukan kegiatan ini sembunyi-sembunyi kan gitu. Makanya kita berterima kasih banget sih dengan orang tua kita masing-masing yang udah nge-support kita gitu ya dalam menjalankan kegiatan Spider-Verse ini gitu. Ada sih beberapa juga teman-teman yang tadinya orang tuanya, ini apa sih Spider-Verse? Tapi akhirnya mereka sekarang benar-benar support banget ke kita gitu. Orang tua dari salah satu member. Gitu. Berarti, tapi sebenarnya oh iya Mas, aku biar nggak lupa nih. Sebenarnya kalau misalnya jadi membernya Spider-Verse nih, itu nggak terbatas dong mau umur berapa? Enggak, sebenarnya enggak. Terbuka untuk umum lah ya. Jadi yang mau, yang penting udah melakukan charity, itu bisa jadi membernya Spider-Verse. Membernya Spider-Verse, gitu. Oke, Mas Fatia, ini kita udah ngobrol-ngobrol nih. Berarti kan teman-teman secara nggak langsung udah tahu
kurang lebih Iya. apa sih itu Spider-Verse, ngapain aja sih Iya. Spider-Verse, gimana jadi membernya. Dari Mas Fatia sendiri nih, mau kasih sesuatu nggak nih buat teman-teman ICC dan buat teman-teman yang memang pencinta Spider-Man? Ya, buat teman-teman yang penggemar Spider-Man dan mungkin sekarang sudah tahu komunitas Spider-Verse Indonesia itu apa, ya mudah-mudahan bisa tertarik ikut kegiatan kita. Dan mungkin pada kesempatan ini kami ada giveaway nih, Mbak. Ada yang mau kita bagiin lah ya buat teman-teman penggemar Spider-Man. Ada empat giveaway. Yang pertama itu ini patch. Patch ini bisa dijahit di baju gitu atau kaos ya, lambang Spider-Man Venom, Spider-Man Symbiote. Kemudian yang kedua ada patch juga, ini Spider-Man yang Ben Reilly, Spider-Man Ben Reilly, Scarlet Spider-Man, Scarlet Spidey. Kemudian yang ketiga itu ada baju lengan panjang Spider-Man Homecoming ya. Ini depan belakang nih, full. Kemudian yang terakhir, ini ada tas. Aku mau tas lambang Spider-Man. Jadi kalau mau tertarik dengan giveaway-nya, nanti bisa ikut di buat giveaway syarat-syarat mendapatkan giveaway-nya. Jadi untuk giveaway-nya nanti kita akan share di sosial medianya @indocomicon dan di sosial medianya Spider-Verse. Ya, caranya jawab pertanyaan kenapa kalian suka Spider-Man yang paling unik dan nanti kita akan pilih buat tempat pemenangnya ya, Mas. Iya, mungkin kalian bisa jelaskan dalam jawaban pertanyaan itu, kenapa sih kalian suka Spider-Man? Jawabannya yang seunik mungkin, karena yang paling unik, yang 4 pemenang yang terunik akan dapat hadiah giveaway tadi. Oke, caranya tinggal follow Indonesia Comic Con, follow Spider-Verse Indonesia. Spider-Verse Indonesia, tinggal komen sama di share di story-nya mereka. Ya, share, jangan lupa share di IG story. Oke. Thank you Mas Fatia. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Mas Fatia, terima kasih Mas Giri. Enggak nih? Kira-kira. Iya, mungkin seperti biasa kan Spider-Verse Indonesia selalu meramaikan Indonesia Comic Con ya. Dari sejak berdiri 2017 ya. Betul. Harapannya sih kita bisa ketemu lagi di Indonesia Comic Con yang selanjutnya. Supaya ya kita bisa sama-sama di situ saling guyup lah ya dan komunitas-komunitas lain dengan penggemar superhero yang lain di. Ya, jadi jangan lupa datang ke Indonesia Comic Con di tanggal 30 sampai 31 Januari 2021. Oke. Kalau begitu. Oke, Mas Fatia. Terima kasih banyak Mas Fatia. Terima kasih Mas Fatia waktunya. Ya, terima kasih. Inevitable.